Jadi bapak kalau lagi marah sama istri, Pak, kalau kira-kira tidak bisa mengendalikan, maka sebaiknya menghindar. Kalau ngejawab terus, tambah rame nanti tuh. Ya, tambah rame. Kalau istri sedang jadi api, bapak harus jadi air. Tuh. Nah, kalau bapak lagi jadi api, istrinya harus jadi air gitu. Insya Allah nggak kebakaran rumahnya. Nah, tapi kalau satu jadi api, yang satunya sumbu kompor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini kembali kita bisa hadir di tempat ini untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Mohon maaf saya tidak tahu di materi ini hadis keberapa ya. Kalau di kitabnya 47. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man kazama ghaizan, siapa orang yang menahan rasa marah, wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, padahal dia berkuasa, mampu untuk melampiaskannya, melaksanakan amarahnya itu, maka da'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah nanti di akhirat pasti akan memanggil dia. Itu da'ahu itu akan memanggil dia ala ru'usil khalaiki, di atas kepala para makhluknya, dengan arti akan diistimewakan, berarti oleh Allah dipanggil secara khusus dan semua makhluk mengetahui itu, hatta yukhayyirahu, sehingga Allah memberikan pilihan kepadanya, minal huril aini, dari bidadari-bidadari, masya'a, yang dia kehendaki. Waduh. Bidadari tahu Pak? Enggak tahu kayak apa ya. Tapi siapapun laki-laki dunia ya pasti memimpikan bidadari. Karena yang digambarkan oleh Al-Quran, bidadari itu ya sangat cantik gitu. Nah, kata Nabi, siapa orang yang bisa menahan amarahnya, kazama itu kalau dianalogikan dalam sesuatu, misalnya seperti air yang dimasukkan ke dalam sebuah tempat, ya cup gitu misalnya, lalu ditutup rapat dengan plastik di atasnya sehingga airnya itu tidak tumpah keluar. Nah, itu namanya kazama. Airnya ada, tidak hilang, tapi tidak meluap keluar. Itu maksudnya menahan marah. Marahnya ada, tapi tersimpan di dalam hatinya. Karena manusia yang tidak pernah marah gitu, bahkan perlu curiga, normal enggak? Ya kan? Siapapun yang perasaannya masih normal, masih sehat, diperlakukan tidak wajar, dikecewakan,
pasti marah. Nah, cuma ada yang bisa mengendalikan kemarahannya ini sehingga marahnya ada tapi tersimpan saja di dalam hatinya, ditutup rapat. Yang tampak dari wajahnya tetap tersenyum, kata-katanya tetap ramah santun, gitu. Berat ya? Yo pantes Pak, jaminannya bidadari loh. Jadi jaminannya bidadari loh ini, nggak main-main. Nah, kalau kemarahan itu sampai keluar, nah itu kan efeknya lain. Kalau marah sampai ke mata, matanya berubah jadi merah, melotot. Tuh. Marah keluar tampak di lisannya, gimana tuh? Wah, langsung nyerocos kata-katanya. Apalagi kalau marah sampai ke tangan. Nah, itu. Ringan tangan. Ya. Ini kemarahan kepada siapa? Kepada siapa saja. Marah bapak kepada teman, marah bapak kepada tetangga, marah bapak kepada istri, marah bapak kepada anak. Kan nggak dibatasi tadi. Pokoknya siapa yang bisa menahan amarahnya. Berarti kemarahan kemana saja pada saat rasa marah itu muncul. Apapun penyebabnya. Nah, siapa yang bisa menahannya padahal dia bisa melampiaskan. Beda kalau marah tapi tidak berkuasa melampiaskan karena tidak berdaya. Nah, bukan begitu. Ya, marah diperlakukan tidak wajar, tapi dia anak buah, nggak bisa apa-apa. Itu lain itu mah berarti. Bisa jadi kalau yang begitu nanti ngedumel di belakang tuh. Ya. Melampiaskan kemarahannya. Nah, kalau ini enggak, bahkan dia berkuasa untuk bisa melampiaskan amarah itu. Tuh. Nah, ini perlu latihan, Pak ya. Bisa sabar tidak saat Bapak naik kendaraan, bawa motor di jalanan begitu? Tiba-tiba dari belakang tit. Bapaknya pelan-pelan, di belakang buru-buru. Kadang-kadang isyaratnya pakai kaki pula ya. Udah nggak pakai tangan lagi itu. Nah, sabar ndak itu dengan tidak membalas seperti itu. Sabar nggak Pak? Kadang-kadang binatang keluar juga kan itu. Ayo, kalau di jalanan, waduh, pantas ya, jaminannya luar biasa ini. Jadi al-habsu wal man'u minaz zuhur. Jadi al-kazmu, kazoma tadi itu katanya pengertiannya adalah al-habsu wal man'u minaz zuhur. Menahan, mencegah sehingga tidak tampak kemarahannya. Nah, bidadari adalah al-hur jam'u haura. Al-hur itu bentuk jamak dari haura. Apa itu haura? Syadidatul bayad fil ain wa syadidatus sauda. Ya, mudah-mudahanlah dengan kita pelajari ilmunya, paling tidak kan kalau mau marah ingat mau bidadari apa enggak, itu kan. Ya Pak.
Kalau bisa menahan, nah, dapat bidadari nanti di surga. So nggak mau. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa anna rajulan, bahwa seorang laki-laki qala berkata lin nabiyyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah saya wasiat, kata orang itu. Maka Nabi mengatakan la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, maka Nabi mengulang-ulang perkataan itu berkali-kali. La taghdab, jangan marah. Cuma segitu aja wasiatnya. Beri saya wasiat. Udah, satu kalimat, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kalau dalam riwayat lain bahasanya itu akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wala tuksir alayya la'alli aqilahu. Si laki-laki tadi mengatakan begini, pernyataannya itu, ya Rasulullah, tolong beritahukan kepada saya satu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga, tapi jangan banyak-banyak, biar saya bisa memahaminya dan menjaganya. Gitu. Benar Nabi, nggak banyak, cuma satu kalimat saja, jangan marah. Ya Allah. Jadi itu amalan yang bisa memasukkan orang ke surga. Jangan marah. Karena ketika orang marah-marah itu akan menurunkan kehormatan dirinya, hilang muruahnya, ya. Malah jujur kalau kita mau katakan ya, orang marah itu wajahnya jelek kan. Agar ada nggak yang tambah ganteng ketika marah itu? Kayaknya nggak ada ya. Tidak ada. Itu. Nah. Jadi azmu mafsadatil ghadab wa ma yanshau anhu. Hadis ini menunjukkan besarnya mafsadat yang ditimbulkan karena kemarahan. Gitu, dan yang timbul darinya. Kedua, zammul ghadab wal bu'du an asbabih. Tercelaknya marah serta dianjurkan untuk menjauhi sebab-sebabnya. Nah, jadi bapak kalau lagi marah sama istri, pak, kalau kira-kira tidak bisa mengendalikan, maka sebaiknya menghindar, itu berarti ya, menghindar, ya. Kalau ngejawab terus, tambah rame nanti tuh, ya, tambah rame. Dah, diam. Jadi kalau istri sedang jadi api, bapak harus jadi air. Tuh. Nah, kalau bapak lagi jadi api, istrinya harus jadi air. Gitu. Insya Allah nggak kebakaran rumahnya. Nah, tapi kalau satu jadi api, yang satunya sumbu kompor, gampang kesulut gitu. Nggak boleh tersulut sedikit langsung, jadi dah ya, berantem tuh di rumah. Masya Allah. Ada nggak sih rumah tangga yang adem aja tuh nggak pernah berantem, Pak? Hah? Ada, tapi wallahu alam berapa, satu dari sekian juta kali ya. Masya Allah. Ya mungkin rumah tangga Nabi yang begitu. Kata Anas kan begitu, 10 tahun Anas itu membantu di rumah Nabi. Anas nggak pernah lihat itu ada perabotan melayang di rumah Nabi. Ya.
Nah, zammul ghadab ya. Jadi sebab-sebabnya itu dihindari. Kalau sebelumnya kan Nabi sudah mengajarkan kalau sedang marah itu, karena marah itu dari setan, minta perlindungan kepada Allah dari setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. Masih marah? Ambil air wudhu. Masih marah? Sholat. Masih marah? Duduk. Ya, masih marah juga? Tidur aja, tidur. Aduh. Kemudian al-ghadab al-mazmum makana fi umurid dunya. Kemarahan yang tercela adalah kemarahan yang terkait dengan urusan-urusan dunia. Wal ghadabul mahmud, sedangkan marah yang mahmud, apa artinya mahmud? Yang terpuji, maka lillah walinusrati dini, adalah kemarahan yang muncul atau dilakukan karena Allah dan untuk menolong agamanya. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam, yaghdabu, pasti beliau akan marah, idan tuhikat hurumatullah, apabila kehormatan-kehormatan Allah dilanggar. Selama urusannya itu pribadi, Rasulullah pasti diam, tidak akan pernah marah. Diludahi, ditaburi duri di jalannya, ya, kemudian disiram perut, isi perut unta lagi sholat, Nabi diam saja. Kalau itu menyangkut urusan pribadi beliau. Tapi kalau sudah menyangkut urusan agama, kehormatan agama yang dinista, dinodai, Nabi akan sangat marah. Gitu. Seperti ketika ada seorang wanita yang dilecehkan itu di suatu tempat, Nabi datang dan marah di situ. Ya, nah jadi harus dibedakan, Mbak ya, harus dibedakan. Jangan diambil general gitu bahwa orang Islam itu nggak boleh marah. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan begitu, jangan marah, jangan marah. Yalah, tapi kalau Al-Quran yang dihina, Nabi Muhammad yang dinistakan, dihina, itu mah wajib marah, Pak. Ya, wajib marah. Ya tinggal wujudkan saja, ekspresikan begitu sesuai dengan ya kemampuan kita, kemarahannya. Jadi nggak boleh diam saja. Kalau kita kan kebalikannya. Kalau urusannya pribadi, waduh, itu akan sangat marah karena merasa harga diri dia sedang diinjak-injak, wajib menjaga dan membela harga diri saya. Tapi kalau sudah urusan agama yang dinista mah, masih ada ulama, ada ustadz, ada kiai, biarin aja. Begitu. Ya. Kebalik mah, ya, kebalik. Taujihun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa isda'uhu an-nasihah al-jami'ah likulli khair. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta nasihat yang menghimpun segala kebaikan dengan satu kalimat, apa? La taghdab, jangan kamu marah. Kenapa? Sebab marah itu yang ditimbulkan karenanya hanyalah keburukan dan mafsadat, bukan manfaat. Ya.
Sekali lagi, kemarahan ini adalah apabila itu menyangkut urusan dunia, gitu. Menyangkut urusan dunia. Jadi nggak usah marah, Pak, ya. Tidak perlu marah-marah. Bapak dihina orang, dicaci, digunjing orang, diomongin orang, Pak. Itu. Bapak diomongin orang se-RT. Nah, marah nggak? Nah, marah, nggak usah marah, Pak. Kita nggak rugi loh, ya. Yang rugi itu yang menggunjing, kan? Karena mereka secara sukarela memberikan pahala kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan untuk orang yang digunjingnya. Gitu. Jadi dapat pahala kebaikan gratis loh, Pak. Kalau kita digunjing orang itu. Dan orang yang sedang menggunjing orang lain, mereka itu tidak sadar, mereka sedang membiarkan pahala kebaikan-kebaikan yang dilakukannya hilang, gitu. Ya cuma nggak kelihatan sekarang, mah kan? Yang ada renyah saja, gitu. Enak. Baik, nah itu termasuk kalau kita berbuat kebaikan tapi ada yang berkomentar tidak enak. Itu kan enaknya kita membela diri, kan? Atau kadang-kadang merasa kecewa, udah capek-capek, ya, kerja itu untuk kemaslahatan banyak orang, masih ada aja yang menghina, masih ada aja yang komentarnya nggak enak. Terjadi nggak, Pak, seperti itu kadang-kadang? Terjadi, ya. Jadi pengurus masjid capek banget itu. Kebijakan apa aja ada aja yang komentar. Makanya kalau mengikuti semua orang nggak akan pernah selesai. Karena setiap orang punya pikiran beda-beda, kan? Itu. Jadi kalau hanya mengikuti apa maunya orang lain, itu tidak akan pernah selesai, seperti Luqman Al-Hakim dengan anaknya yang bawa keledai. Tahu kan? Itu kisahnya sangat populer itu. Itu anaknya suruh naik, bapaknya nuntun keledai, dikomentar anak durhaka, kan? Ya, ini bapak nggak bisa didik anak. Masa anaknya dibiarin naik keledai, bapaknya yang nuntun. Akhirnya gantian, bapaknya yang naik, anaknya yang jalan. Dikomentar juga itu. Bapak nggak tahu diri. Masa biarkan anak kecil suruh jalan, dia yang naik keledai. Akhirnya suruh turun anaknya, itu jalan dua-duanya, keledai jalan, anaknya jalan, bapaknya jalan. Bego itu orang. Ngapain bawa keledai nggak dinaikin? Itu. Atau yang sebelumnya itu naik dua-duanya, ya. Atau naik dua-duanya, bapaknya naik, anaknya naik, gitu. Nggak punya perasaan dua orang, kasihan keledai itu. Ya. Nggak habis-habis, Pak. Ya. Nggak ada selesainya. Kalau mendengar komentar manusia mah, gitu. Makanya kalau mau berbuat baik, udah yang kita yakini itu kebaikan, ada dasarnya, itu udah lakukan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jam berapa isanya? Ya? 26, ya, masih ada insyaallah. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah.
bala, ujian itu akan selalu menimpa seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, baik yang menimpa dirinya, anaknya, ataupun hartanya. Selama hidup di dunia, yang namanya orang beriman, dia harus siap menghadapi ujian. Malah dalam keterangan lain, seorang mukmin itu tidak akan lepas dari ujian Allah selama 40 hari. 40 hari nggak akan luput dari ujian. Hanya bentuknya saja yang mungkin berbeda-beda. Nggak akan ada yang selamat dari ujian Allah itu, ya. Baik itu menyangkut dirinya, anaknya, ataupun hartanya. Sampai kapan? Sampai dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada sedikit pun kesalahan pada dirinya. Kenapa? Karena ujian-ujian yang ditimpakan kepada si mukmin dan mukminah tadi menjadi sebab dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Enak nggak? Enak nggak, Pak? Diampuni dosanya. Diujinya enak enggak? Itu dia. Kalau dihapuskan dosanya sih pengen gitu ya. Cuma ketika harus menghadapi ujiannya ini yang berat kayaknya ya. Kalau merasa berat dengan ujian Allah, Pak, tinggal mengadu kepada Allah. Jangan suudzon, apalagi mengadukan Allah kepada makhluk. Ya, merasa nggak sanggup dengan penderitaan, musibah bertubi-tubi, misalnya ngeluh, ngadu sama temennya. Allah tega banget sama saya. Masa saya udah rajin tahajud segala macem, masih diuji kayak begini, bertubi-tubi nggak berhenti-berhenti. Waduh, bahaya kalau sampai ngomong begitu ya. Kalau mengadu, ngadu aja sama Allah yang ngasih ujian itu. Ya Allah, saya nggak sanggup menghadapi ujian seperti ini. Berikan saya kekuatan untuk bisa menghadapinya. Begitu Pak doanya ya. Karena Allah Maha tahu itu kemampuan kita. Nggak mungkin akan memberikan sesuatu di luar batas kemampuan. Jadi ini adalah berarti kabar gembira kepada orang yang beriman yang mendapatkan ujian yang ada di surat Al-Baqarah 155 tuh. Ya, bahwa ujian itu akan selalu ada, dan di akhir ayatnya wabasyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Sampai kapan? Sampai selesai ceritanya ya. Tidak ada batas kesabaran. Kadang-kadang bapak sendiri yang suka ngabisin sabarnya itu, ya, habis kesabaran saya. Mungkin yang suka dihabis-habiskan ya. Tuh. Insya Allah. Terus perkuat gitu kesabarannya kan. Perintahnya di Ali Imran tuh yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Perkuat lagi kesabarannya. Insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang sabar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.